kasih. Hari ini saya akan menyampaikan mengenai materi dari manajemen keuangan, yaitu keputusan investasi. Nah, di sini poin yang akan saya sampaikan diantaranya adalah pentingnya keputusan investasi, aliran kas, metode penilaian investasi, investasi penggantian, pemilihan investasi dengan umur berbeda, dan capital rationing. Yang pertama adalah pentingnya keputusan investasi. Tugas manajer keuangan yang dilakukan secara rutin adalah bagaimana mengatur aliran dana agar operasi perusahaan berjalan dengan baik. Nah, tugas rutin tersebut tentu tidak banyak menyita waktu dan perhatian karena sudah dilakukan berulang-ulang. Di samping tugas rutin tersebut, manajer keuangan mempunyai tugas yang cukup berat, yaitu membuat keputusan investasi. Nah, keputusan ini sangat penting dengan semakin besarnya dan berkembangnya perusahaan. Semakin perusahaan berkembang, maka manajemen dituntut mengambil keputusan investasi, seperti misalnya membuka cabang, perluasan usaha, maupun pendirian perusahaan lainnya. Nah, pada dasarnya, setiap perusahaan mempunyai sifat untuk mengembangkan perusahaannya apabila ada kesempatan. Nah, mengembangkan perusahaan ini disebut sebagai diversifikasi. Nah, macam dari diversifikasi ini ada beberapa. Di antaranya ada diversifikasi horizontal, diversifikasi vertikal, dan diversifikasi konglomerat. Nah, keputusan investasi di sini mempunyai dimensi waktu yang panjang, sehingga keputusan yang diambil harus dipertimbangkan dengan baik karena mempunyai konsekuensi berjangka panjang pula. Nah, keputusan investasi ini sering disebut sebagai capital budgeting, yakni keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana yang jangka waktu kembali dana tersebut melebihi 1 tahun atau berjangka panjang. Nah, perencanaan terhadap keputusan ini sangat penting, tentu saja karena beberapa hal. Di antaranya adalah dana yang dikeluarkan untuk keperluan investasi ini sangat besar, dan jumlah dana besar tersebut tidak bisa diperoleh kembali dalam jangka waktu pendek. Kemudian, kenapa keputusan investasi penting? Yang kedua, karena dana yang dikeluarkan ini akan terikat dalam jangka waktu yang panjang, sehingga perusahaan harus menunggu selama jangka waktu cukup lama untuk memperoleh kembalinya dana tersebut. Jadi dengan demikian akan mempengaruhi penyediaan dana untuk keperluan lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah keputusan investasi ini menyangkut harapan terhadap hasil keuntungan di masa yang akan datang, di mana keputusan investasi ini jangan sampai salah, sehingga kalau dilakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan ini akan mempunyai akibat yang panjang dan berat, serta kesalahan dalam keputusan ini tidak dapat diperbaiki tanpa adanya kerugian yang besar. Nah, makanya di sini kenapa keputusan investasi itu sangat penting. Berikutnya adalah aliran kas. Keputusan investasi juga yang dilakukan oleh perusahaan ini diharapkan akan bisa ditutup oleh penerimaan-penerimaan di masa yang akan datang. Nah, penerimaan tersebut berasal dari proyeksi keuntungan yang diperoleh atas investasi yang bersangkutan. Jadi keuntungan atau laba yang digunakan untuk menutup investasi ini ada 2 jenis, yaitu laba akuntansi dan laba tunai. Apa yang disebut dengan laba akuntansi? Laba akuntansi ini merupakan laba yang terdapat dalam laporan keuangan yang disusun oleh bagian akuntansi. Jadi cukup dilihat dari laba pada laporan rugi labanya saja. Nah, sementara kalau laba tunai ini laba yang berupa aliran kas atau cash flow. Nah, dalam investasi lebih banyak dia menggunakan konsepnya itu adalah konsep laba tunai atau cash flow. Karena apa? Karena laba yang dipergunakan laba yang tercantum di dalam akuntansi itu yang ada di dalam laporan akuntansi belum pasti dalam bentuk kas, sehingga yang dilaporkan dalam akuntansi ini karena belum tentu berupa kas,
Maka kenapa digunakanlah tadi laba tunai atau laba cash flow? Karena perusahaan di sini dapat mempunyai jumlah kas yang lebih besar pada keuntungan yang mungkin dilaporkan di dalam laporan akuntansinya tadi. Nah, kemudian dalam rugi laba, biaya yang diperhitungkan itu ada biaya yang dikeluarkan secara tunai, ada juga biaya yang dikeluarkan tidak secara tunai. Jadi kalau secara tunai itu seperti pembelian bahan baku, kemudian upah, gaji, biaya promosi, atau mungkin biaya lain. Tapi ada juga dia yang tidak dikeluarkan secara tunai. Contohnya misalnya penyusutan. Jadi kalau penyusutan itu di dalam akuntansi dia akan dimasukkan sebagai biaya. Padahal perusahaan itu tidak pernah mengeluarkan biaya untuk penyusutan. Jadi biaya penyusutan itu diperlakukan sebagai biaya. Tujuannya apa? Untuk mengurangi jumlah pajak yang dikeluarkan atau pajak yang harus dibayar. Nah, jadi untuk menghitung aliran kas atau cash flow tadi adalah dengan menambahkan keuntungan setelah pajak dengan pengeluaran tidak tunai. Jadi di sini untuk menghitung aliran kas ini rumusnya atau formulanya adalah EAT. EAT ini adalah earning after tax, laba setelah pajak ditambah dengan penyusutan. Nah, ini untuk menghitung aliran kas. Nah, kemudian cash flow sendiri atau aliran kas juga di sini dikelompokkan ke dalam beberapa. Yang pertama ada initial cash flow, ada operational cash flow, ada terminal cash flow. Nah, sekarang apa sih yang disebut dengan initial cash flow? Jadi initial cash flow ini dia aliran kas yang berhubungan dengan pengeluaran kas untuk investasi. Contohnya misalnya pembelian atau pengeluaran kas untuk membeli tanah, membeli bangunan, atau mungkin kebutuhan dana yang digunakan sebagai modal kerja. Jadi initial cash flow ini biasanya dikeluarkan pada saat awal pendirian suatu proyek saja. Jadi untuk pembelian aktiva itu kan biasanya dilakukan di awal proyek. Nah, makanya kenapa di sini disebut dengan initial cash flow. Berikutnya ada operational cash flow. Kalau operational cash flow ini aliran kas yang akan dipergunakan untuk menutup investasi. Jadi operational cash flow ini biasanya diterima setiap tahun selama usia investasi dan berupa aliran kas bersih. Jadi operational cash flow ini yang sering disebut dengan cash flow saja. Jadi untuk menghitung operational cash flow ini biasanya kita hanya menambahkan laba akuntansi atau EAT atau earning after tax dengan penyusutan. Ya, jadi tadi formulanya sudah saya sampaikan. Nah, ini ada contoh nih. Jadi misalnya ada suatu proyek investasi yang dibelanjai 100%-nya dari modal sendiri senilai 100 juta. Usia ekonomisnya dia 2 tahun, kemudian tanpa nilai residu. Kemudian biaya tunai per tahunnya itu adalah 60 juta, pajaknya 25%. Kemudian penyusutannya itu kalau dia pakai metodenya garis lurus, berarti dia didapat 50 juta dari mana? Dari 100 juta dikurangi 0 dibagi 2. Itu metode hasil penyusutannya kalau menggunakan garis lurus. Karena metode penyusutan itu sebetulnya macam-macam. Nah, untuk itu kita akan menghitung taksiran rugi laba per tahun dari proyek ini. Jadi penghasilannya tadi diasumsikan 150 juta. Biaya yang dikeluarkan itu tadi ada biaya tunai ya per tahun itu 60 juta. Kemudian penyusutannya sudah kita hitung dengan metode garis lurus adalah 50 juta. Jadi di situ diketahui laba sebelum pajaknya itu adalah penghasilan dikurangi dengan biaya-biaya. Jadi kalau penghasilannya 150, biayanya 110, berarti kita dapat laba sebelum pajaknya adalah 40. Nah, sekarang kalau pajaknya 25%, berarti tinggal dikalikan ya. Pajaknya ini dari modal tadi. Jadi 25% dikalikan dengan 100 dapatlah 40.
Kemudian laba setelah pajaknya tinggal dikurangi saja. Jadi laba setelah pajak, nah ini yang disebut dengan EAT, earning after tax. Jadi laba setelah pajak itu 30 juta. Jadi kalau untuk menghitung cash flow-nya berarti kan cash flow tadi rumusnya apa? EAT ditambah dengan penyusutan. EAT-nya sudah kita dapat 30 juta, penyusutannya 50 juta. Jadi cash flow-nya adalah 80 juta. Nah, ini sebagai contoh saja. Nah, jadi tadi ya, dengan perhitungan contoh tadi berarti proyek itu setiap proyek itu akan mempunyai kesimpulan yang berbeda. Jadi setiap proyek itu dia kesimpulannya akan berbeda. Kemudian proyek akan lebih menguntungkan jika dibiayai oleh modal sendiri dibanding dengan modal asing. Padahal untuk menilai proyek itu kan bukan dari modalnya itu dari mana, tapi layak tidak layak gitu. Jadi kesimpulan kesimpulan dari sebuah proyek ini adalah layak atau tidak layak. Jadi bukan apakah misalkan modal ini dibiayai modal sendiri atau modal asing. Memang secara hitungan dia akan lebih menguntungkan yang menggunakan modal sendiri. Tapi sekali lagi bahwa kesimpulan di dalam proyek itu yaitu adalah layak atau tidak layak proyek tersebut dibiayai gitu ya. Jadi sekali lagi di sini kalau misalnya proyek tadi dibelanjai atau didanai oleh modal asing, berarti dia harus ditambahkan bunga. Kalau tadi didanai oleh modal sendiri, dia cash flow-nya itu adalah laba setelah pajak ditambah penyusutan. Tapi kalau didanai oleh pinjaman atau modal asing, berarti ditambah dengan bunga. Bunganya ini adalah 1 dikurangi pajak. Kemudian berikutnya ada terminal cash flow. Kalau terminal cash flow ini dia merupakan aliran kas yang diterima sebagai akibat habisnya umur ekonomi suatu proyek investasi. Jadi apabila proyek investasi habis umur ekonomisnya, biasanya masih ada penerimaan kas. Dari mana? Dari penjualan aktiva tetap yang mungkin masih bisa digunakan, atau juga dana yang digunakan sebagai modal kerja. Oleh karena itu, yang termasuk dalam kelompok terminal cash flow di sini adalah nilai residu dan modal kerja. Nah, nilai residu itu apa? Nilai residu itu dia adalah taksiran harga jual aktiva tetap bila usia ekonomisnya atau usia ekonomis proyeknya ini habis atau berakhir. Nah, di sini ada contoh ya, bukan contoh sih. Ini gambaran dari beberapa jenis cash flow. Jadi inisial cash flow ini ada di awal, operasional ini ada pada saat perjalanan proyek, dan di terakhir ini adalah operasional cash flow ditambah dengan terminal cash flow-nya. Jadi penilaian ininya ya, nilai aliran kas pada saat memang umur ekonomis dari investasi ini selesai. Nah, kemudian berikutnya adalah metode penilaian investasi. Jadi ada beberapa alat nih, alat analisa atau metode dalam menilai keputusan investasi. Jadi metode penilaian investasi itu yang pertama adalah metode accounting rate of return, payback period, net present value, internal rate of return, dan profitability index. Nah, kita lihat satu-satu. Di sini ada metode accounting rate of return atau biasa disebut dengan ARR. ARR ini dia metode untuk menilai investasi yang mengukur seberapa besar tingkat keuntungan dari investasinya. Metode ini menggunakan dasar laba akuntansi. Jadi laba akuntansi ini berarti EAT ya. Nah, di sini disebutkan sehingga angka yang dipergunakan adalah EAT karena laba akuntansi tadi. Nah, EAT yang dibandingkan dengan rata-rata investasinya. Jadi kalau kita bisa simpulkan di sini ARR sama dengan rumusnya itu rata-rata EAT dibagi dengan rata-rata investasi dikali 100%. Nah, rata-rata EAT-nya dari mana? Dari jumlah EAT dibagi umur investasi. Kemudian kalau rata-rata investasi berarti investasi ditambah nilai residu dibagi 2. Ya, ini
ini formula yang bisa digunakan untuk menghitung ARR atau Accounting Rate of Return. Nah, kemudian berikutnya ada metode payback period. Kalau metode payback period ini alat untuk mengukur lamanya dana investasi ditanamkan kembali. Jadi payback period ini periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas yang diterima. Nah, untuk mengetahui layak tidaknya investasi dari metode payback period ini, di sini jika masa payback periodnya lebih kecil dari target kembalinya investasi, maka proyek tersebut layak. Tapi kalau masa payback periodnya lebih besar dari target kembalinya investasi, maka proyek investasinya itu tidak layak. Jadi kalau targetnya misalnya berapa lama nih kembali atau berapa persen nih targetnya 30%, tapi ternyata payback periodnya hanya 25%. Nah, berarti kan 25% lebih kecil ya dari target. Artinya proyek tersebut layak. Tapi kalau ternyata target 25, payback periodnya 30, berarti kan lebih besar ya. Nah, itu berarti secara payback period investasi ini tidak layak. Nah, ini adalah besarnya payback period. Jadi kalau dilihat dari cash flow setiap tahunnya, ini rumus yang bisa digunakan. Jadi payback period adalah ini adalah investasi dibagi dengan cash flow dikali 1 tahun. Nah, ini contohnya. Kalau contoh nanti bisa kita lihat ya. Yang penting di sini formulanya sudah ada. Kalau formulanya sudah ada, kita tinggal masukkan angka-angkanya saja. Jadi PBP ini adalah payback period. Kembali lagi tadi ke bukan aturan ya, tapi kalau dia payback periodnya lebih kecil dari target, dia layak atau tidak, atau lebih besar, dia layak atau tidak. Ini kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya saja. Nah, kemudian metode berikutnya adalah metode net present value. Jadi kalau net present value ini selisih antara nilai sekarang dari cash flow dengan nilai sekarang dari investasi. Jadi untuk menghitung NPV ini, pertama kita harus menghitung present value-nya dari penerimaan atau cash flow dengan tingkat discount rate tertentu. Kemudian dibandingkan dengan present value dari investasinya. Nah, di sini jika selisih tadi jadi kalau selisih PV cash flow-nya lebih besar, berarti NPV-nya positif. Tapi kalau selisih PV cash flow-nya lebih kecil, berarti NPF negatif, artinya tidak layak. Jadi kalau dia NPV-nya positif berarti layak ya, itu kriterianya. Ini contohnya. Jadi kalau ada proyek seharga sekian, kemudian selama 4 tahun ini cash flow-nya seperti apa, bagaimana cara menghitung NPV-nya, kita masukkan ke sini. Jadi kalau di sini diskon rate-nya yang digunakan ini melihat tabel ya, ada tabel di ini ya. Nanti kita lihat di tabelnya. Jadi kalau R-nya ini 15%, kemudian cash flow-nya sekian, itu ada berapa sih R-nya atau rate-nya ya, bunganya ya. Nah, ini jadi kalau kita menghitung NPV ini kita harus melihat diskon faktor. Jadi tabel diskon faktornya. Nah, kemudian kalau perhitungan di sini positif berarti kan layak, tapi kalau dia negatif dia tidak layak. Nah, kemudian berikutnya metode internal rate of return atau IRR. Jadi kalau untuk mencari diskon rate yang dapat menyamakan antara present value dari aliran kas dengan present value dari investasi. Jadi IRR ini tingkat diskon rate yang dapat menyamakan PV dari cash flow dan PV dari investasi. Formulanya di sini sudah ada. Jadi IRR itu adalah RR kecil ya ditambah dengan NPV untuk RR-nya dibagi dengan TPV RR dikurangi TPV RT dikali dengan RT dikurangi RR. Di sini diketahui RR itu adalah tingkat diskon rate atau R-nya lebih rendah, RT ini tingkat diskon rate untuk R yang lebih tinggi.
TPV-nya adalah total present value dan NPV-nya adalah net present value. Jadi ini formulanya sudah ada. Jadi kalau sudah ada formula seperti ini kan tinggal memasukkan angka-angka yang diketahui dari kasusnya. Nah, ini ada contoh nih. Ini jadi kalau tadi ya, kalau dengan menggunakan contoh yang NPV tadi, NPV kemudian tadi kan diketahui NPV-nya positif karena 17.800 dapatnya. 17.800 dengan diskon rate-nya itu adalah 15%. Nah, kemudian kita selanjutnya mencari NPV-nya. Jadi NPV yang negatif ini dia menaikkan tingkat diskon rate. Misalnya dinaikkan menjadi 20%. Nah, kalau ditaikkan jadi 20%, tadi kan diskon rate-nya 15, sekarang kita naikkan menjadi 20%. NPV-nya berapa? Sama ini caranya, masukkan ke tabel ini, kemudian kita hitung selisihnya ya. Kita hitung selisih dari DR-nya, kemudian selisih dari PV-nya. Diskon rate-nya berapa, selisih PV-nya berapa. Nah, ini tinggal dimasukkan nanti ke dalam rumus IRR-nya. Nah, kalau sudah IRR-nya ditemukan, berarti untuk menilai proyek ini layak atau tak layak dijalankan atau tidak atau ditolak, maka nilai IRR ini harus dibandingkan dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Jadi kalau IRR ini lebih besar dibanding keuntungan yang disyaratkan, berarti layak. Begitu juga sebaliknya, bila IRR-nya lebih kecil dari keuntungan yang disyaratkan, berarti proyek investasi ini tidak layak. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah metode profitability index. Kalau profitability index ini untuk menghitung perbandingan antara present value dari penerimaan dengan present value dari investasi. Jadi bila profitability index-nya ini lebih besar dari 1, maka proyek investasinya layak. Tapi kalau profitability-nya lebih kecil, berarti tidak layak. Nah, ini untuk contoh-contoh soalnya nanti saya berikan sendiri ya. Nah, kemudian ada investasi penggantian. Jadi seringkali kan karena kemajuan teknologi, peralatan dan mesin yang digunakan oleh perusahaan menjadi ketinggalan zaman atau out of date, padahal misalnya umur ekonomisnya itu masih cukup panjang. Nah, aktiva tetap baru bisa lebih efisien. Ya, jadi apa? Mengadakan penghematan seperti misalnya penghematan biaya tenaga kerja, penghematan biaya bahan baku. Nah, jadi di sini investasi penggantian itu mengganti aktiva tetap lama yang masih mempunyai umur ekonomis dengan aktiva tetap baru yang lebih menguntungkan. Karena apa? Karena misalnya aktiva tetap lama tadi masih mempunyai umur ekonomis, artinya aktiva tetap lama tersebut mempunyai nilai buku. Nilai buku ini selisih harga perolehan aktiva tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Nah, aktiva tetap lama juga dia masih mempunyai harga jual, sehingga kalau diganti itu aktiva tetap baru perlu dihitung juga laba ruginya. Jadi kalau dijual ini, kalau kita mau ganti nih, ganti aset, ganti mesin misalnya, atau ganti mobil, kita kan harus menghitung dulu aktiva tetap yang baru ini nilainya berapa, atau aktiva lama ini kan masih punya nilai berapa, masih punya nilai buku, nilai sisa berapa. Nah, untuk menilai penggantian aktiva tetap ini layak atau tidak, maka kita harus menghitung investasi bersihnya atau tambahan dari cash flow-nya. Nah, untuk menghitung investasi bersih nanti ada formulanya. Jadi investasi bersih ini pada penilaian investasi penggantian yang dianalisis itu besarnya tambahan keuntungan atau dan tambahan investasi. Jadi kita perlu hitung nih, kalau kita mau ganti aktiva misalnya, berarti berapa besarnya tambahan keuntungan yang akan kita dapat, atau berapa tambahan investasinya. Nah, tambahan investasi atau investasi bersih ini didapat dari harga beli aktiva baru
dengan penerimaan bersih atas penjualan aktiva tetap lama. Jadi penerimaan bersih ini harga jual aktiva tetap lamanya kita bandingkan dengan nilai buku dan perhitungan pajaknya. Nah, jadi investasi bersih ini nih. Jadi kalau pada penilaian investasi penggantian itu kita kan harus analisis nih besaran tambahan keuntungannya ya, besaran keuntungan atau besarnya tambahan investasinya. Nah, kita kan harus menghitung dulu berapa investasi bersihnya. Nah, ini ada formula lagi nih. Perhitungan penjualan aktiva lamanya berapa nih? Jadi perhitungan aktiva lama, berapa harga belinya, berapa penyusutannya. Nah, itu jadi harga beli dikurangi penyusutan itu adalah nilai buku. Kemudian berapa harga jual sekarang untuk aktiva tetap yang lama tadi? Nah, rugi atau laba? Nah, nanti baru dikurangi pajak. Nah, itulah yang disebut dengan laba bersihnya. Laba bersih untuk penjualan aktiva lama. Nah, selain kita menghitung tadi ya penjualan untuk aktiva lamanya, kita juga harus menghitung penerimaan bersih dan investasi bersihnya. Caranya di sini ada nilai buku aktiva tetapnya berapa, kemudian rugi atau laba penjualan aktiva lama tadi. Nah, setelah itu baru kita selisihnya itu adalah penerimaan bersihnya. Penerimaan bersih kemudian ditambah dengan harga beli aktiva tetap baru, itulah yang disebut dengan investasi bersih. Jadi investasi bersih inilah yang nanti akan menjadi inisial cash flow yang harus ditutup dengan aliran kas yang diterima dari penggantiannya. Nah, jadi pada saat kita mau jual aktiva itu kan kita harus hitung dulu kita rugi atau tidak, ada penambahan keuntungan atau tidak, ada penambahan investasi atau tidak, berapa jumlahnya. Nah, caranya seperti ini. Caranya dengan menghitung tadi investasi bersih tadi. Nah, kemudian ada tambahan cash flow. Jadi untuk menilai kelayakan investasi penggantian, aliran kas yang digunakan di sini adalah aliran kas tambahan. Nah, ini kenapa? Disebabkan karena penggantian aktiva tetap tadi. Jadi tambahan aliran kas ini juga disebabkan karena adanya penghematan biaya tunai. Contohnya misalnya turunnya biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Atau juga karena peningkatan penjualan yang disebabkan aktiva tetap baru. Jadi penghematan ini menjadi tambahan penghasilan, sehingga perlu dikurangi dengan kenaikan biaya. Seperti misalnya biaya penyusutan. Penyusutan ini kan berarti biaya penyusutan mesin baru dikurangi penyusutan mesin lama. Nah, itu untuk tambahan cash flow-nya. Kemudian berikutnya ada pemilihan investasi dengan umur yang berbeda. Nah, dalam keputusan investasi penggantian kadang-kadang umur ekonomis dari aktiva tetap yang akan diganti dengan aktiva tetap pengganti ini berbeda. Bisa juga dalam mengganti aktiva tetap ada dua alternatif aktiva tetap yang mempunyai umur ekonomis yang berbeda. Contohnya, perusahaan ini akan mengadakan pembaharuan dalam pergudangan. Nah, berarti kan ada dua pilihan nih, misalnya memindahkan barang atau memindahkan barang dengan menggunakan sistem konveyor, kemudian dengan truk forklift, kemudian proyek C-nya mempunyai umur 6 tahun dan proyek F-nya mempunyai umur 3 tahun. Investasi dan cash flow-nya ini nanti diketahui masing-masing. Jadi kita harus menghitung berapa besar NPV-nya. Nah, kemudian untuk pemilihan investasi dengan umur berbeda ini penyelesaiannya itu ada dua. Yang pertama dengan replacement chain approach dan yang kedua adalah equivalent annual annuity method. Nah, kalau untuk replacement chain approach ini biasanya disebut dengan common life approach. Jadi metode yang menjadikan kedua mesin yang umurnya berbeda ini dibuat menjadi sama dengan mengasumsikan membeli mesin tersebut berapa kali.
jadi menghasilkan umur yang sama. Nah, setelah itu baru kita menghitung kedua mesin tadi, dianalisis dengan NPV, IRR. Kemudian proyek yang menghasilkan NPV dan IRR yang lebih besar, inilah yang dianggap baik dengan menggunakan rumus tadi ya. NPV sudah ada rumusnya, IRR juga. Nah, kemudian ada equivalent annual annuity method. Kalau ini langkahnya sama, kita menghitung NPV-nya dulu, kemudian menghitung diskon faktornya, dan menghitung equivalent annual annuity dengan membagi NPV dengan diskon faktor annuity. Jadi equivalent annual annuity method ini dia caranya adalah dengan membagi NPV dengan diskon faktor annuity. Kemudian yang terakhir adalah capital rationing. Nah, biasanya kan manajemen ini dihadapkan pada pengambilan keputusan investasi pada beberapa proyek secara bersamaan. Sementara dana yang tersedia untuk membiayai proyek tersebut terbatas. Nah, dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh investor tadi menyebabkan proyek tersebut tidak bisa dikerjakan semuanya, tapi harus dipilih mana yang paling menguntungkan. Nah, jadi apabila masing-masing tidak ada keterkaitan atau independen, maka untuk memilih proyek sebetulnya jauh lebih mudah. Jadi tinggal kita memilih aja nih secara urut dari proyek yang lebih besar keuntungannya ya. Kita urut dari yang besar ke kecil, kita kan tinggal pilih berarti proyek yang mana yang akan kita ambil. Tentu saja tingkat keuntungan proyek ini diukur dari profitability-nya, profitability index-nya atau PI-nya. Jadi proyek yang mempunyai PI paling besar dia menempati urutan pertama, artinya dia yang akan menjadi prioritas. Begitu juga disusul dengan proyek-proyek yang PI-nya itu di bawahnya. Nah, kemudian biasanya tidak semua proyek ini kan independen ya. Jadi ada proyek yang memang mempunyai keterkaitan. Nah, karena itu di sini kita bisa bedakan sifat proyek itu ada beberapa. Yang pertama adalah independen. Kemudian kontingensi, mutually exclusive. Nah, apa independen ini? Independen ini biasanya proyek yang bersifat proyek yang bersifat independen ini dia sekumpulan proyek yang tidak mempunyai hubungan keterkaitan. Jadi tidak ada hubungan keterkaitan. Jadi dalam menentukan pilihannya itu jauh lebih mudah dengan menghitung PI-nya tadi. Kita mengurutkan dari PI yang terbesar. Nah, kemudian ada kontingensi. Kalau proyek yang bersifat kontingensi ini proyek yang mempunyai hubungan keterkaitan. Jadi bila satu proyek ini diterima, maka proyek lainnya juga harus diterima. Kan ada ya yang proyek itu kalau proyek ininya harus, berarti B-nya juga harus diambil gitu, karena dia mempunyai hubungan. Misalnya departemen ini punya 2 proyek nih, membangun gedung dalam waktu yang bersamaan dengan dengan pengerasan jalan menuju gedung tersebut. Berarti kan proyek ini harus diambil dua-duanya. Berarti proyek untuk membangun gedungnya diambil, proyek untuk membetulkan jalan menuju gedungnya juga harus diambil. Nah, kemudian ada mutually exclusive. Kalau proyek yang bersifat mutually ini proyek yang mempunyai hubungan keterikatan yang saling meniadakan. Jadi bila ada proyek A dan B bersifat mutually exclusive, artinya apa? Kalau A diterima maka B harus ditolak. Kalau tadi kan kalau A diterima B harus diterima juga, kalau ini justru sebaliknya, A diterima maka B harus ditolak. Nah, dia mempunyai sifat yang mutually exclusive. Contohnya misalnya ada proyek untuk pemerataan kalau misalnya pemerintah nih mempunyai 2 proyek dan demi untuk memeratakan maka hanya boleh mengambil salah satu proyek saja. Jadi kontraktor itu nggak boleh mengambil proyek satu dan lainnya gitu atau double. Dia hanya boleh memilih satu aja.
Karena apa? Karena proyek tadi dia bersifat mutually eksklusif. Jadi itulah sifat-sifat proyek dan keterbatasan dananya ya. Jadi pada saat kita memilih proyek memang kita harus menghitung mana yang memberikan, atau kita harus mempertimbangkan mana proyek yang bisa ditunda, mana proyek yang tidak bisa ditunda, atau mana proyek yang bisa memberikan keuntungan yang besar, dan mana yang harus dipilih. Ya, jadi dari materi-materi tadi kita bisa menilai proyek itu atau proyek yang diambil itu seperti apa. Jadi kita bisa menilai proyek itu dari NPV-nya, IRR-nya, ARR-nya, payback period-nya. Nah, dengan metode-metode ini kita bisa memutuskan apakah proyek tersebut layak atau tidak diambil atau tidak. Itu saja materi hari ini. Untuk contoh-contoh soalnya nanti saya akan berikan menyusul. Baik, terima kasih. Selamat malam.